Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-10 Pancasila. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai konsep dasar nasionalisme. Tujuan perkuliahan yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar paham nasionalisme. Baik, kita mulai saja dengan definisi dari nasionalisme. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu natio dan nasci. Natio artinya bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, dan nasci artinya bangsa yang dipersatukan karena dilahirkan. Nasionalisme dapat diartikan ketika kita melihat dari dua kata tadi yang berasal dari bahasa Latin itu, maka nasionalisme berarti bangsa yang bersatu karena faktor kelahiran yang sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep dari nasionalisme. Beberapa tokoh yaitu Ernest Jellers dan juga Benedict Anderson akan saya kupas di sini mengenai konsep nasionalisme dari mereka. Satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah Ernest Jellers. Menjelaskan bahwa nasionalisme pada dasarnya merupakan suatu prinsip politik yang menyatakan bahwa politik dan unit nasional harus selaras. Ini penjelasannya. Nah, politik unit nasional, sehingga ketika dia selaras menimbulkan prinsip politik, dan prinsip politik itu adalah ditandakan dengan lingkaran yang merah. Maka dia ketika selaras tidak akan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena ada kecintaan terhadap bangsa Indonesia, yaitu jiwa nasionalisme. Lanjutkan. Nah, ini Benedict Anderson menjelaskan bahwa dia, yaitu nasionalisme, adalah suatu komunitas politis yang dibayangkan sebagai suatu yang bersifat terbatas secara kodrati sekaligus berkedaulatan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bersifat terbatas secara kodrati. Komunitas, kalau berhubungan dengan kepentingan negara, maka dia melaksanakan sebagai tugas warga negara untuk membela negaranya. Secara kodrati, maka yang berhubungan dengan hak pribadi, maka dia jalankan tanpa memaksakan kepada orang lain. Contohnya beragama, lalu menjalankan ibadah, gak usah dibagi-bagi dengan yang lain, dia secara kodrati saja, saya meyakini, seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya kedua-duanya, dimensi terhadap pendapat Ernest Jellers maupun Benedict Anderson, nasionalisme ini sama-sama pencarian konstruksi ideologis yang mempertegas garis antara identitas kultural dan negara. Garis identitas kultural dan negara. Artinya, kultur-kultur yang menjadi adat istiadat suatu masyarakat tetap tumbuh hidup, asalkan tidak menjadi sebuah alasan untuk meruntuhkan negara. Silahkan kultur-kulturnya hidup, makanya ada sebut dengan otonomi daerah. Ini nyambung ke sini. Jadi kembangkan kekhasan daerah-daerah itu, kultur-kultur pun, kebiasaan-kebiasaan, karena bagaimana juga kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sebuah konstitusi yang tidak tertulis di Indonesia ini. Nah, tetapi di sini dalam bingkai negara menjadi sebuah komunitas yang kuat. Kenapa disebut dengan komunitas bersama yang mengikat semua secara baru?
Artinya dari yang komunitas-komunitas kecil ini atau komunitas-komunitas daerah ini dirangkum dalam nasionalisme, jiwa ingin saling membantu, ya, saling mendukung untuk kemerdekaan bersama. Nah, ini disebut dengan nasionalisme, dimensi dari konsepnya Ernest Jagger dan juga Benedict Anderson. Nah, ini saya gambarkan penjelasannya. Kultur-kultur itu digambarkan bahwa ada kultur hijau, kultur merah, misalkan kultur dari biru dan juga oranye. Itu secara kultur di daerahnya mereka berbeda-beda di Indonesia ini. Tetapi ketika menyebut atau ketika mereka memegang teguh yang namanya Pancasila, memegang teguh yang namanya Indonesia, maka semuanya lebur dan menjadi hal yang baru, yaitu nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, rela untuk memperjuangkan Indonesia. Baik, kita lanjutkan nasionalisme pra kemerdekaan. Nah, Sujono Sukanto menyebutkan bahwa pemilihan paham kebangsaan sebagai landasan negara itu bukanlah satu fenomena yang baru, gitu kan ya. Tetapi dia itu merupakan sebuah konsekuensi objektif dari suatu keadaan. Jadi bukan hal-hal yang baru sekarang ini, ya. Tapi sudah ada sejak dulu, sehingga menimbulkan sebuah corak yang baru, ciri yang baru, yaitu Indonesia. Dan bukan hanya memperjuangkan daerahnya sendiri, tapi lingkup yang lebih luas lagi, yaitu lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini beberapa tokohnya, contoh misalkan Raden Ajeng Kartini, ya, dalam tulisannya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1899 sampai dengan 1904. Lalu ada Dewi Sartika, ya, yang mendirikan perkumpulan pengasah budi di Bandung, Jawa Barat, dan Budi Wanito di Semarang, ya. Nah, mereka memperjuangkan kemajuan dan juga emansipasi wanita. Jadi kedua-duanya memperjuangkan eksistensi wanita di dalam pembangunan nasional, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nasionalisme, ya, ketika proklamasi, bahkan pasca, ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pasca Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan diri, ya, sebagai negara yang merdeka. Lalu tumbuhnya nasionalisme Indonesia ditujukan dengan usaha untuk menolak kolonialisme. Kenapa kok pengen ditolak? Alasannya kita ingin, ya, terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan ketika pada masa penjajahan. Maka tumbuhlah semangat, ya, masyarakat Indonesia untuk kita pengen berdiri di kaki kita sendiri. Maka caranya adalah bersatu bersama, berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, inilah disebut dengan nasionalisme ketika proklamasi kemerdekaan tumbuh, ya, ada dalam hati bangsa Indonesia bahwa kami ingin merdeka, dan alhamdulillah merdeka. Nah, sekarang ya memperjuangkannya dengan mengisi kemerdekaan itu sendiri, ya, mempertahankan adat ketimuran kita, ya, tentu saja yang bercorakkan Pancasila, jangan sampai luntur. Nah, perlu ada semangat cinta tanah air. Nah, ini teori terbentuknya nation atau suatu negara, ya, atau suatu komunitas yang berkedaulatan. Yang pertama adalah kebudayaan atau kultur. Bangsa adalah kelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Jadi tadi kalau kita berbicara mengenai kultur-kultur yang berbeda, ya, sehingga diikat dalam sebuah kebudayaan yang baru, yaitu kebudayaan Indonesia,
Justru plural ini adalah Indonesia gitu, tetapi Indonesia itu satu, berbeda bahasa tapi ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah kultur. Yang kedua adalah negara atau state. Yang menentukan terbentuknya negara dari dulu adalah penduduk yang ada di dalamnya bangsa tersebut atau bangsa itu sendiri. Lalu kemauan atau wills merupakan syarat mutlak terbentuknya negara, yaitu keinginan bersama dari kelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Betul sekali ya saudara-saudara. Sekaya apapun wilayah itu ketika dijajah, ya, tapi kalau tidak ada keinginan untuk merdeka, ya nggak akan berdiri ya sebuah nation ini. Maka yang paling mutlak adalah wills itu sendiri. Maka terbentuklah sebuah nation atau komunitas yang ingin menunjukkan kebersamaan, ya, ingin menunjukkan bahwa cirinya seperti ini komunitas ini, dan lahirlah Indonesia. Baik saudara, demikian ya perkuliahan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dari video pembelajaran kami, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.